Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alum wa ta'alim wa nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Fa'idatun fi dhammil ightirari wa adwiyatuh. Qala Allah ta'ala afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa inna Allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Fi hadha isyaratun ila anna al-muzayyana lahu su' la tanfa'uhu dzikra. Faedah di dalam celaan atau hinaan kepada tipu daya wa adwiyatu. Di orang yang tertipu itu adalah orang yang bodoh. Dan kita harus menjadi orang yang cerdas agar tidak tertipu. Orang yang tertipu, ia salah jalan, tapi ia menganggap bahwa dia di jalan yang paling benar. Orang yang tertipu menganggap dirinya berada di dalam kemuliaan, keistimewaan, mengungguli yang lainnya, padahal dia berada di dalam lembah kehancuran, lembah kesesatan. Ya, naudzubillah min. Nah, karena itu ini di sini diterangkan ini. Jangan sampai kita tertipu. Ya. Karena banyaknya orang yang tertipu itu sebagaimana Allah berfirman, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Orang yang tertipu ditampilkan oleh penipu, salahnya perbuatannya terlihat bagus, terlihat baik. Memang namanya menipu. Segala sesuatu yang buruk, yang enggak baik, bagaimana terlihat menjadi bagus dan baik. Contoh oknum dalam penipuan ban, entah itu motor, mobil, dan semisalnya, bekas. Sudah seringkali nembel dan semisalnya. Kemudian dipermak. Apa namanya itu? Hah? Dikanisir. Itu namanya apa? Bukan. Batiknya terlihat baru, padahal ban bekas, ban lama. Tapi dikanisir lagi, ya apa, kelihatan baru. Orang nggak ngerti. Oh, baru. Apalagi harganya dikasih murah. Kenapa? Promo. Nah, ini yang itu, karena ini, karena itu. Yang tertipu ngelihat batiknya bagus,
Apalagi ini harganya aslinya sekian tapi ini hanya promo, dalam 1-2 hari akan naik kembali normal. Dilihat, oh iya oke. Tapi kalau orang yang nggak tertipu, enggak, diperhatikan, kemudian dilihat ada apa ini promo. Nah, promo itu kan karena ada sesuatu pasti, entah ulang tahun atau entah ada apa dan apa dipromokan. Kalau udah ada apa-apa promo kan curiga. Nah, tapi kalau orang nggak pinter, tertipu dia. Begitulah misal yang lain. Ada kebaikan, ada keburukan. Lah setan selalu menampilkan keburukan itu indah, bagus. Adalah dari umat Islam orang-orang yang beriman tertipu. Fa innallaha yudhillu may yasha' wa yahdi may yasha'. Ada kelompok orang-orang yang tersesat yang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa? Tertipu dengan tipuan itu. Merasa itu adalah kebaikan, menganggap itu adalah kebenaran. Tapi wa yahdi may yasha'. Allah memberikan petunjuk orang yang dikehendaki. Artinya apa? Tidak tertipu. Mereka tahu, ditampilkan kebaikan tapi mereka tahu bahwa ini adalah keburukan. Ditampilkan indah, mereka tahu bahwa ini adalah nggak indah sama sekali. Fala tadhab nafsuka alaihim hasarat. Nah, jangan kita lemparkan diri kita ini dalam kerugian dan dalam kesedihan. Dengan apa? Menjadi orang yang tertipu. Lah ini ayat ini dikatakan memberikan sinyal kepada kita bahwa orang yang tertipu, keburukan nampak kebaikan itu sulit diingatkan. Memang ini kalau kita perhatikan coba, orang-orang yang tersesat yang menganggap mereka dalam kebenaran, ingatkan, luruskan pemahamannya, sulit. La tanfa'uhu dzikrah. Sulit diingatkan. Kamu ini berada di dalam pemahaman yang salah. Kamu ini dalam perbuatan yang salah. Yang benar ini, itu dan lain sebagainya. Nggak mau. Ini dalam segala hal. Entah itu dalam cara sholat, entah itu dalam cara membaca Al-Quran, entah itu di dalam mempelajari ilmu, entah itu dalam perbuatan ini dan perbuatan itu. Kalau orang sudah salah tapi dihiasi oleh penipu yaitu setan dan pasukannya bahwa yang dilakukan itu benar, orang ini diingatkan sulit karena dia menganggap bahwa dia dalam kebaikan, dalam kebenaran. Lah Allah melarang, waqad nahallahu anil ightilar bi karami wa dzammal mughtarrina bih. Allah itu melarang tertipu dengan kemuliaannya, dengan kedermawanannya, dan mencela orang-orang yang tertipu sebabnya. Allah pengampun, Allah pemaaf, nggak salah. Tapi yang tertipu, dia akan melakukan apapun, kejahatan, kemaksiatan, bersandar dengan sifat pengampunan dan maafnya Allah. Nah ini berarti orang yang tertipu dengan sifat itu. Nah sifat itu menjadi pemaaf, menjadi pengampun untuk siapa? Bagi siapa? Dalam ayat Al-Quran sejelas, wa inni laghaffarun liman tab.
Aku ini akan selalu mengampuni. Bagi siapa? Liman tab. Bagi orang yang bertobat. Makanya di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan apa? Allah itu membuka pintu ampunannya di waktu pagi untuk orang yang berbuat dosa di waktu malam. Membuka pintu ampunannya atau tobatnya di waktu malam untuk orang yang bertobat atau meminta ampun dari kesalahan di waktu pagi. Loh. Kapan memberikan ampunannya? Bagi yang bertobat, liman yatub. Untuk orang yang bertobat dibukakan pintu maafnya, pintu ampunannya. Bukan kepada yang masih teler, yang masih berzina atau yang masih judi, yang masih melakukan kejahatan ini kejahatan itu, kemudian ampunan Allah pasti saya akan dapatkan. Maafnya Allah akan saya dapat. Ini orang tertipu dengan sifat itu. Nah, karena itu di sini Allah larang, jangan menjadi orang yang tertipu dengan kemurahan dan kedermawanan Allah. Dan Allah sangat mencela orang-orang yang tertipu itu. Dilarang kita tertipu, dan Allah mencela yang tertipu. Sebagaimana Allah dalam ayat Al-Quran mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatad dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Kehidupan dunia ini, semua yang berhubungan dengannya jangan sampai membuat kalian tertipu. Kehidupan dunia, semua yang ada dalamnya jangan membuat kalian tertipu. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Setan jangan menipu kalian dengan Allah. Artinya apa? Dengan atas nama Allah, sebab Allah. Jangan sampai kalian itu. Seperti contohnya kakak beradik, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Yang ahli maksiat taubat, kepingin beribadah, yang ahli ibadah kepingin bermaksiat. Lah yang ahli ibadah kepingin bermaksiat, kenapa? Tertipu dengan tipu dayanya setan, iblis. Menipunya dengan apa? Menipunya dengan Allah, atas nama Allah. Umur kamu masih panjang. Sekarang kalau kamu maksiat, nanti kamu tobat, Allah pasti akan mengampuni. Allah akan memaafkan. Karena Allah itu menerima tobat hambanya, memaafkan kesalahan hambanya, menerima. Loh. Ditipu oleh setan dengan apa? Dengan atas nama Allah. Nah, karena itu Allah sudah sampaikan kepada kita, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai setan, gharur itu setan, menipu kalian billah, dengan Allah atau atas nama Allah. Wa fil hadis la taghtaru wal mustarsal fil manahi wal mahdhurat wal masakhit wa sayyiat al mustamir ala dhalik bitaswifil awqat al muta'alliq ma'a dhalika bi karamillah ta'ala wasi'atir rahmah wa husnul dhan wal multafit ila naf'ati syafa'a min al ibadis salihin yakunu hadha fi amrihi wa fi hisabi wa dhannihi min al mughtarrin. Rasulullah melarang kita untuk tertipu. Janganlah kalian tertipu. Kenapa? Ada orang-orang yang diutus dalam kejahatan, dalam kemaksiatan, dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai, kezaliman. Lah orang-orang yang tertipu itu akan selalu menunda kebaikan, ketaatan yang berhubungan dengan Allah lewat cara yang baik, dengan cara yang benar. Jadi dengan cara yang benar ini dia akan
menjauh. Menjauh dari kemuliaan Allah, luasnya rahmatnya Allah atau husnudzan. Dia akan menjauh dari hal-hal tersebut. Kenapa? Dia menunda. Menunda. Yang ada dalam bayangannya itu, syafaat yang pasti diberikan, yang pasti diterima. Kan Nabi mengatakan, aku nggak senang kalau ada satupun umatku di neraka. Ada cerita juga Nabi nggak duduk di singgasananya untuk masuk surga kecuali umatnya sudah terbebas dari neraka, tidak ada yang di neraka. Lah, mereka ini merasa tenang dengan syafaat. Lah, orang-orang ini pemikirannya, prediksinya, prasangkanya itu termasuk orang-orang yang tertipu. Dia mengandalkan syafaat atau berprasangka dengan kemuliaan dan dengan luasnya rahmatnya Allah, akan tapi ia jauh dari ketaatan kebaikan yang sesuai dengan apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasul SAW. Itu orang-orang yang tertipu. Dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Ada regenerasi setelah mereka. Ada regenerasi turunan setelah mereka, warasul kitab. Mereka mendapatkan ilmu atau kitab daripada leluhurnya, daripada orang tuanya atau atasannya. Akan tapi ya'khuduna arada hadzal adna. Meremehkan, merendahkan, menghinakan, tidak menghargai sebagaimana atasannya. Orang tuanya, kakek neneknya menghargai, mengamalkan, tapi regenerasi yang dibawa ini menerima, tapi dianggapnya apa yang mereka terima itu murah, hina. Lalu orang-orang itu mengatakan, wa yaquluna sayughfaru lana. Bakalnya nanti kita diampuni oleh Allah. Bakalnya kita dimaafkan. Jadi mereka ini tidak sesuai, tapi mereka punya anggapan sayughfaru lana. Kita akan diampuni. Kita akan diampuni. La inna maqalu hadza ightiraran bima dzakarna. Mereka mengucapkan hal itu karena apa? Tertipu. Mereka menyatakan itu karena tertipu. Fa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma amilu. Nampak kepada mereka dari Allah apa-apa yang tidak mereka sangka. Wa badalam sayyi'atu ma amilu, dan mereka pun akan melihat keburukan-keburukan apa yang telah mereka lihat. Wa qala ta'ala fi wasfil muqtarin, Allah mensifatkan sifat orang-orang yang tertipu. Wa dzalikum dhannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka kalian yang kalian telah sangkakan kepada Tuhan kalian. Ardakum, menipu kalian, menjadikan kalian buruk. Fa asbahtum minal khasirin, menjadikan kalian akhirnya menjadikan kalian daripada orang-orang yang merugi. Jadi tertipu, menganggap kebenaran padahal salah, menganggap sesuai padahal enggak sesuai. Lah hal ini membuat mereka terus melakukan keburukan, padahal keburukan dengan menganggap itu adalah kebaikan, kebenaran. Lah dari situ menjadikan mereka adalah termasuk orang-orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Ini mudah-mudahan kita bisa memahami
sehingga kita tidak menjadi orang yang tertipu dengan tipu daya dunia atau tipu dayanya iblis dan syaitan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.